Pernah kepikiran nggak sih, kalau uang yang kita pegang sekarang ternyata nilainya lebih kecil daripada biaya untuk bikin uang itu sendiri? Wah, kok bisa? Yuk kita kupas bareng-bareng, karena fakta ini beneran nyata dan banyak orang yang nggak sadar. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang dekat banget sama hidup kita, tapi jarang banget orang kepikiran. Biaya bikin uang lebih mahal daripada nilai uang itu sendiri. Kedengarannya kayak absurd kan? Tapi ini fakta nyata, bahkan bikin pusing banyak negara di dunia. Kenapa bisa lebih mahal bikin uang daripada nilainya? Jadi gini, uang kertas ataupun koin yang kita pakai sehari-hari itu bukan muncul begitu saja. Ada proses panjang di baliknya, mulai dari bahan baku, tinta khusus, mesin cetak keamanan, sampai distribusi. Nah, masalahnya, kadang biaya untuk bikin uang, apalagi koin, justru lebih mahal dari nilai uang itu sendiri. Contoh paling terkenal ada di Amerika Serikat. Mereka punya koin 1 sen atau penny. Harga bahan logam, tenaga kerja, dan proses produksinya bisa sampai hampir 2 sen. Artinya, setiap kali pemerintah Amerika bikin satu koin 1 sen, mereka malah rugi. Jadi, semakin banyak mereka cetak, makin banyak uang negara yang kebuang. Ironi banget kan? Uang bukan sekedar kertas. Terus kenapa sih mahal banget? Kan uang kertas biasa aja, tipis pula. Eits, jangan salah, uang kertas bukan sembarang kertas. Biasanya dibuat dari bahan campuran kapas dan linen yang lebih awet daripada kertas buku. Belum lagi tinta khusus dengan teknologi keamanan tingkat tinggi. Ada hologram, ada benang pengaman, sampai watermark biar nggak gampang dipalsuin. Itu semua butuh biaya besar. Jadi jangan heran kalau biaya bikin selembar uang bisa lebih mahal dari nilai nominalnya, terutama untuk pecahan kecil. Karena bayangin aja, bikin uang 100.000 sama 1.000, teknologinya sama, bedanya cuma angka yang tercetak. Negara yang pernah rugi. Fenomena ini bukan cuma terjadi di Amerika. Banyak negara lain ngalami hal serupa. Di India misalnya, biaya bikin koin 1 rupiah sempat lebih mahal dari nilainya. Di Indonesia pun pernah ada pembahasan soal koin pecahan kecil yang produksinya lebih mahal daripada nilainya. Makanya, sering kan kita lihat koin receh justru jarang dipakai, bahkan dianggap gak ada gunanya. Padahal untuk bikin itu, negara udah ngeluarin biaya gede banget. Solusi aneh dari negara-negara. Terus solusinya gimana? Nah, ada negara yang akhirnya memutuskan untuk berhenti bikin koin receh. Contohnya Kanada. Mereka udah berhenti produksi koin 1 sen sejak 2012 karena dianggap boros banget. Hasilnya, mereka hemat miliaran dolar dalam beberapa tahun. Di beberapa negara lain, mereka pakai bahan yang lebih murah atau ringan buat koin, biar ongkos nggak terlalu tinggi. Ada juga yang lebih mendorong pembayaran digital. Jadi transaksi receh bisa dilakukan tanpa harus bikin koin lagi. Unik banget kan cara tiap negara menyelesaikan masalah ini? Uang itu simbol, bukan nilai asli. Dan yang paling penting untuk kita sadari adalah, uang itu sebenarnya bukan soal kertas atau logamnya. Nilai uang datang dari kepercayaan. Kertas 100.000 nggak lebih mahal dari 2.000 kalau dilihat dari bahannya. Tapi karena semua orang percaya, kalau 100.000 nilainya lebih tinggi, jadilah dia punya harga. Jadi sebenarnya, uang itu semacam ilusi yang disepakati bareng-bareng. Wah, kok bisa ya? Kertas kecil yang murah bisa bikin orang rela kerja keras, bahkan berantem karena nilainya. Padahal kalau dilihat dari sisi produksi, kadang justru bikin negara tekor. Masa depan uang. Dengan semua masalah ini, banyak orang percaya bahwa masa depan uang bakal menuju ke arah digital. Bayangin kalau semua transaksi udah cashless, biaya produksi uang bisa ditekan drastis. Tapi ya, tentu aja ada tantangan lain, privasi, keamanan data, sampai akses teknologi buat semua orang. Pertanyaan besarnya adalah, apakah nanti uang fisik bakal benar-benar hilang? Atau tetap ada karena orang masih butuh pegang sesuatu yang nyata? Itu masih jadi perdebatan panjang sampai sekarang. Jadi guys, sekarang kita tahu, kadang-kadang uang yang kita pakai itu sebenarnya lebih mahal biaya bikinnya daripada nilainya sendiri. Lucu banget kan? Kita pakai uang untuk membeli barang, tapi uang itu sendiri udah bikin negara rugi duluan. Fakta ini nunjukin kalau uang bukan cuma soal kertas dan logam, tapi lebih ke kepercayaan yang kita kasih ke simbol kecil itu. Dan inilah salah satu fakta tersembunyi yang bikin kita berkata, wah, kok bisa? Follow Fakta Kilat, biar kamu tahu fakta unik di balik hal-hal yang sering kita anggap sepele.